Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kisah kali ini akan menceritakan mengenai sekolah angker. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @panggilAkuEci. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Jadi, kejadian ini aku alami bulan Januari 2020. Sekolahku lagi ada kayak event gitu. Tapi memang, sekolahku gak pernah ngadain acara malam di sekolah selain buat kemah pramuka atau pelatihan OSIS. Nah, jadi event itu kami adakan siang hari selama 8 atau 9 harian lah, aku lupa ya tepatnya berapa hari. Acara dimulai dari jam 7 sampai selesai, dan itu nggak lewat dari jam 5 sore. Karena aku anggota OSIS, tentu aku banyak mempersiapkan segala hal buat event tersebut. Dan kebetulan, aku adalah ketua panitia dalam event itu. Acara itu mulai berlangsung tanggal 16 Januari 2020, yang tentunya kami para panitia mempersiapkan sudah dari beberapa bulan terakhir. Dan sekitar H-minggu kami sudah mulai mendekor sekolah, mulai dari panggung, aula, foto booth, dan lain-lain. Dan seringkali juga kami mendekor hingga malam hari. Dan pada saat itu aku gak pernah kebayang bahwa sekolahku akan seangker ini. Karena kalau siang aku lihat ya seperti sekolah pada umumnya. Ada banyak anak kecil, ibu-ibu, anak remaja, dan segala kalangan umur. Yang pastinya sih memang bukan manusia. Tanggal 14 Januari malam, aku dan teman-teman OSIS lainnya ke sekolah untuk melanjutkan dekor persiapan kami. Aku tiba di sekolah pukul 19:37. Setiba aku di sekolah, tepat di gerbang masuk sekolah, aku lihat ada sosok makhluk besar. Tapi aku gak bisa lihat wujudnya karena di sekitaran gerbang itu gelap banget. Aku hanya melihat ada bayangan hitam besar tinggi sekitar kurang lebih 3 meteran. Dan aku masuk sekolah dan tiba di panggung tepat di tengah lapangan. Saat aku duduk di panggung, aku merasakan banyak yang melihat ke arahku. Aku lupa waktu itu kami ada berapa orang tepatnya. Ya mungkin sekitar kurang lebih 10 orangan lah. Tapi aku merasa yang melihat ke arahku waktu itu bukan teman-temanku. Dan ternyata benar dugaanku. Aku melihat ke arah kelas 11 IPS 2, tepatnya di sebelah kiri panggung. Deretan kelasku juga, karena aku berada di kelas 11 IPA 2, yang hanya berjarak satu kelas lagi dengan kelas 11 IPS 2. Aku melihat ada nenek-nenek sedang menangis sambil menyisir rambutnya. Aku tidak menghiraukan nenek tersebut dan tetap bersikap seperti biasa. Banyak yang aku lihat malam itu, tidak seperti hari siang lainnya. Termasuk ada genderuwo, pria korban kecelakaan yang sudah tidak ada tangannya, anak kecil yang lebam-lebam sambil berlari-lari, dan lain-lainnya. Kemudian di belakang panggung, di atas sebuah pohon besar, aku melihat ada sosok pria besar yang selalu mengawasi kami. Bahkan terkadang dia marah dan melotot ke arahku dengan mata merahnya. Sesudah malam itu, aku berusaha untuk bersikap biasa saja jika melihat makhluk-makhluk menyeramkan di sekolahku. Sampai saat upacara pembukaan tanggal 16. Setelah upacara, kami mengadakan penerbangan balon, dan aku melihat ada anak kecil yang menangis di tengah lapangan. Aku gak tahu apa sebab anak tersebut menangis, tapi anak tersebut menangis sambil membawa pisau di tangannya yang dilumuri darah. Dan setelah itu, aku selalu bertemu dengan banyak makhluk-makhluk menyeramkan, entah malam atau siang, hingga akhirnya aku sudah mulai terbiasa. Sampai tiba di suatu malam, dan aku lupa tanggal berapa tepatnya. Ketika aku sekolah untuk mempersiapkan acara esok harinya, di dalam sekolah
seperti biasa aja. Tidak ada yang berubah dari malam-malam lainnya. Namun, saat aku keluar sekolah, tepatnya di depan buper sekolahku, dari jauh, aku memang sudah merasa dilihati oleh makhluk besar itu. Sampai tepat di depan buper itu, badanku langsung merinding, tidak seperti biasanya. Sekitar 3-4 meteran dari buper, aku mencium bau yang sangat busuk. Yang aku sendiri pun sebenarnya nggak tahu itu bau apa, namun sangat busuk. Sayangnya mulutku keceplosan dan mengumpat, baunya. Setelah itu aku sadar, aku sedang berada di alam terbuka yang tidak bisa sembarangan berbicara. Namun, aku tetap melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Di tengah jalan, aku melihat ke arah spion. Dan ternyata, makhluk besar itu ada di belakangku, mengikutiku sampai depan rumah. Bahkan malam itu aku sempat demam. Untungnya esok harinya aku sudah sehat seperti hari biasanya, dan aku siap-siap untuk berangkat sekolah. Saat aku keluar rumah, makhluk itu sudah tidak ada lagi. Namun ternyata makhluk itu menungguku di depan gerbang sekolah dan mengikutiku ke dalam kelas. Dan di dalam kelasku dia berkata, "Aku tidak suka kalian berpergian malam-malam ke sini." Malam harinya kami kembali ke sekolah lagi, namun tidak seramai biasanya. Seperti malam lainnya, kami terus diawasi oleh semua makhluk di sekolah itu. Ada satu makhluk yang mendatangiku dan berkata, "Hati-hati, Tuhan kami sudah marah besar. Kalau kesini, jangan lupa berdoa. Jangan berisik dan jangan terlalu ramai." Aku hanya iya-iya saja malam itu. Sampai ada satu malam, menurut cerita temanku, karena pas kejadian aku tidak ada di sekolah, jadi ada satu temanku laki-laki yang hampir dicekik oleh makhluk halus. Satu teman perempuanku melihat makhluk itu dan menangis. Keesokan harinya aku menceritakan kejadian itu pada satu orang kenalanku yang juga adalah indigo. Dia bisa menerawang kejadian-kejadian lalu maupun kejadian yang sekarang. Dan dari terawangannya, makhluk yang hampir mencekik temanku itu sebenarnya suka dengan temanku. Tapi aku tidak pernah melihat makhluk itu. Sampai hari terakhir aku sekolah, aku terus mencarinya, tapi tidak pernah ketemu. Dan hingga di hari -1 penutupan acara, ada satu makhluk yang mendatangiku dan bilang, "Acaramu terlalu ramai dan terlalu lama. Berhati-hatilah pada tuanku, karena dia masih membencimu." Sampai hari penutupan, aku tidak bisa menemui makhluk besar itu, makhluk yang disebut tuan oleh makhluk-makhluk lainnya. Dan itu dia cerita mengenai sekolah angker. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini. Dan terima kasih juga kepada akun Twitter @panggilakueci yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.